Baiklah. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dasar daripada etika bisnis. Jadi seperti etika terapan pada umumnya, etika bisnis dapat dijalankan pada 3 taraf, yaitu taraf makro, meso, dan mikro. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan atau pada skala besar. Sedangkan pada taraf meso, yaitu media ataupun menengah, etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi. Sedangkan pada taraf mikro, etika bisnis yang difokuskan hanya pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Ya. Selanjutnya kita akan membahas juga memahami etika bisnis dari berbagai perspektif. Kita lihat dari perspektif ajaran Islam dan juga perspektif dari ajaran Barat. Perspektif ajaran Islam, etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama yaitu menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Dan kedua itu memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya. Dan yang ketiga yaitu membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Jadi dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para pelaku bisnis yang berkenaan dengan hak, kewajiban, dan keadilan, sehingga dapat bekerja secara profesional demi mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal. Kemudian kita lihat dari perspektif ajaran Barat, ya. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang etika bisnis, ya. Kita lihat saja contohnya, seperti diantaranya yaitu seperti teori keadilan distribusi, teori utilitarianism, konsep deontologi, ada juga teori keutamaan, dan ada juga teori hukum abadi, eternal law, dan juga teori personal libertarianism, teori ethical egoism, teori eksistensialism, kemudian teori relativism, dan juga teori hak, right. Ya, kita lihat sekarang teori keadilan distribusi. Inti dari teori ini yaitu perbuatan kita disebut etis apabila menjunjung keadilan dalam mendistribusikan suatu, baik berupa barang ataupun jasa. Artinya berdasarkan pada konsep fairness, di sini suatu perbuatan adalah etika bila berakibat pemerataan, kesamaan, kesejahteraan, dan beban, sehingga konsep ini berfokus pada metode distribusinya. Distribusi sesuai bagian, kebutuhan, usaha, sumbangan sosial, dan sesuai jasa dengan ukuran hasil yang dapat meningkatkan kerjasama dalam anggota masyarakat atau yang dapat meningkatkan kerjasama antar anggota masyarakat. Artinya di sini kita menjunjung tinggi nilai keadilan dari teori keadilan distribusi. Dan yang kedua teori utilitarianism, teori etika yang paling mewakili pendekatan teologi disebut utilitarianism. Teori ini mengarahkan dalam pengambilan keputusan etika dalam pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya, the greatest good for the greatest number. Artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Dan yang ketiga yaitu konsep deontologi. Deontologi berasal dari kata dion yang berarti tugas atau kewajiban. Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatannya. Jadi keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban, dan dianggap buruk karena memang dilarang. Ya, prinsip dasar konsep ini adalah tugas, duty. Ya, individu untuk kesejahteraan sesama dan kemanusiaan. Tipikal penganut pendekatan ini adalah orang-orang beragama, ikut ketentuan atau kewajiban dalam beragama, dan juga orang yang patuh terhadap hukum.
Yang keempat yaitu teori keutamaan. Dasar-dasar teori keutamaan bukanlah aturan atau prinsip yang secara universal benar atau diterima, namun apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup. Ya, dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai pelaku moral, memandang sikap dan akhlak seseorang adil, jujur, murah hati, dan lain sebagainya sebagai keseluruhan. Yang kelima yaitu teori hukum abadi, eternal law. Dasar teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Namun permasalahan timbul karena kemudian agama menganjurkan meninggalkan keduniawian dengan meditasi, kegiatan spiritual saja yang boleh kita lakukan untuk menjadi orang sempurna. Ya. Ada juga dari teori personal libertarianism. Ini dikembangkan oleh Robert Nozick, di mana perbuatan etika itu diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan ataupun kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada untuk kemakmuran mereka. Teori ini itu dipercaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu. Kemudian ada juga teori ethical egoism. Dalam teori ini itu memaksimalisasikan kepentingan individu, itu dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan. Kemudian teori eksistensialism. Tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Jean Paul Sartre. Menurut ini standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah dan tidak ada perbuatan yang benar-benar atau sebaliknya. Ya, setiap orang dapat memilih prinsip etika yang mereka sukai karena manusia adalah apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, ada juga teori relativism. Teori ini itu berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Ya, jawaban etika tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu menggunakan kriterianya sendiri dan berbeda setiap budaya, juga berbeda setiap negara. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered, egois, ya. Fokus pada diri manusia individu, mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem, dan pembuat keputusan tidak pikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Kemudian teori hak, right. Teori ini cenderung paling banyak digunakan dan populer untuk saat ini, ya, untuk masa modern ini. Nilai dasar yang dianut adalah liberty, kebebasan. Ya, perbuatan etis harus berdasarkan hak individu terhadap kebebasan memilih. Setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip etika bisnis. Ya, prinsip konsekuensi. Yang pertama yaitu prinsip konsekuensi, principle of consequentialism. Konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan, ya. Dan keputusan dinilai etik atau tidak itu berdasarkan konsekuensi, ya, dan dampak keputusan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip tidak konsekuensi, principle of non-consequential. Principle of non-consequentialism terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan, bukan akibat. Ya. Baiklah, kita break dulu sebentar dan kita akan kembali setelah pariwara berikut.